Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Suci Maulana akan menyampaikan proposal skripsi saya yang berjudul Konsep Adab atau Sopan Santun Peserta Didik dan Pendidik dalam Perspektif Kitab Ta'lim Muta'alim dan relevansinya dengan kondisi pembelajaran masa COVID-19. Nah, latar belakangnya yaitu dalam setiap proses pendidikan pasti terjadi interaksi antara seorang pendidik dengan peserta didiknya. Hal ini dikarenakan interaksi adalah bagian terpenting di dalam proses pendidikan. Karena dari interaksi tersebut, seorang pendidik bisa mengetahui kondisi atau keadaan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Merupakan proses kegiatan interaksi antara dua unsur manusiawi, yakni peserta didik sebagai pihak yang belajar dan pendidik sebagai pihak yang mengajar. Kemudian dalam kegiatan belajar mengajar atau pendidikan ini, akhlak sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Berakhlak mulia merupakan salah satu tujuan pendidikan, juga merupakan refleksi dari kehidupan bermasyarakat yang beradab. Maka sandaran umat Islam dalam mengambil contoh figur yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Beliau adalah sebaik-baiknya manusia yang hidup di dunia karena akhlak beliau adalah Al-Quran dan langsung dididik oleh Sang Maha Pendidik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akan tetapi muncullah sebuah pandemi yang bernama COVID-19 atau COVID-19. Pandemi ini merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi, termasuk segmen kehidupan manusia di bumi terganggu tanpa terkecuali pendidikan. Banyak negara termasuk Indonesia yang memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas dan memaksa kegiatan tersebut dilaksanakan secara online atau daring. Selanjutnya rumusan masalah yang akan dibahas di sini yaitu yang pertama bagaimana konsep adab sopan santun peserta didik terhadap pendidik dan dalam perspektif Kitab Ta'lim Muta'alim. Yang kedua, bagaimana konsep adab sopan santun pendidik terhadap peserta didik dalam perspektif Kitab Ta'lim Muta'alim. Yang ketiga, bagaimana relevansinya konsep adab interaksi peserta didik dan pendidik dalam perspektif Kitab Ta'lim Muta'alim terhadap kondisi pembelajaran masa COVID-19. Dengan tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui konsep adab sopan santun peserta didik terhadap pendidik dalam perspektif Kitab Ta'lim Muta'alim. Yang kedua, untuk mengetahui konsep adab sopan santun pendidik terhadap peserta didik dalam perspektif Kitab Ta'lim Muta'alim. Yang ketiga, untuk mengetahui relevansinya konsep ta'adab interaksi pendidik dan peserta didik perspektif Kitab Ta'lim Muta'alim terhadap kondisi pembelajaran masa COVID-19. Selanjutnya, apa sih manfaat dari penelitian ini? Manfaat teoritis yang diharapkan yaitu dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara spesifik terhadap adab sopan santun pendidik dan peserta didik. Secara umum diharapkan mampu memperkaya khasanah ilmiah di bidang pendidikan agama Islam, khususnya adab dalam mencari ilmu. Manfaat penelitian ini yang ada juga manfaat praktis, yaitu bermanfaat bagi kalangan pembaca dan menambah karya ilmiah di perpustakaan. Pastinya itu adalah harapan peneliti ini. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pendidik dan peserta didik dalam mengembangkan interaksi edukatif. Kerangka pemikiran teori ada 4. Yang pertama sopan santun, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat adalah kondisi pembelajaran COVID-19. Yang pertama sopan santun. Secara etimologis, sopan santun berasal dari dua kata, yaitu kata sopan dan santun. Keduanya telah digabung menjadi sebuah kata majemuk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sopan santun dapat diartikan sebagai berikut, yaitu sopan artinya hormat dengan tak lazim atau akan kepada tertib
tertib menurut adab yang baik, atau bisa dikatakan sebagai cerminan kognitif atau pengetahuan. Sedangkan santun artinya halus dan baik. Halus dan baik di sini yaitu dimaksudkan kepada budi pekertinya atau tingkah laku. Sopan, sabar, tenang, atau bisa dikatakan cerminan psikomotorik sebagai penerapan pengetahuan sopan ke dalam suatu tindakan. Selanjutnya, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dalam memiliki sejumlah potensi dasar atau fitrah yang perlu dikembangkan. Menurut Soeharto, peserta didik merupakan raw material atau bahan mentah dalam proses transformasi dan internalisasi, menempati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikansi dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Selanjutnya, pendidik. Kata pendidik berasal dari didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi pendidik, artinya adalah orang yang mendidik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik. Secara etimologi dalam bahasa Inggris, dalam beberapa kata yang berdekatan arti pendidik seperti kata teacher, artinya pengajar atau tutor, yang berarti guru pribadi di pusat-pusat pelatihan disebut sebagai trainer atau instruktur. Kondisi pembelajaran COVID-19 yang sekarang sedang dilaksanakan, yaitu pada tahun 2020, akan menjadi tahun yang sulit bagi kita semua, termasuk pendidik dan juga peserta didik. Dan hingga saat ini Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan larangan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah physical distancing. Dengan ini, guru sebagai pendidik dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya suatu sistem yang mendukung jalannya pembelajaran, yaitu dengan cara online atau dalam jaringan atau sering disebut juga daring. Kemudian langkah-langkah penelitian yang pertama yaitu penentuan jenis data dan sumber data. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Sumber penelitian yang digunakan yaitu saya ambil meliputi dari buku-buku, kitab-kitab, dan jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data meliputi editing, organizing, dan penentuan hasil terbaik. Dan juga teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan selanjutnya yang terakhir kesimpulan atau verifikasi. Berikut adalah penelitian terdahulu, yaitu ada dari Adi Muhaimidi, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Adab Pendidik dan Peserta Didik, Perspektif Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam Saat Ini. Penelitian ini dilaksanakan atau dilakukan pada tahun 2018. Yang kedua, penelitian dari Lucy Suryani, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Raden Intan Lampung, yang berjudul Adab Interaksi Pendidik dan Peserta Didik, Perspektif Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82, dan dilaksanakan pada tahun 2007. Yang ketiga, Nazifatul Aini, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berjudul Adab Interaksi Pendidik dan Peserta Didik, Perspektif Al-Quran,
surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 yang dilaksanakan pada tahun 2018. Berikut beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun proposal ini. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.